ada kita dibuka Udah, Pak. recording. Oke, sudah, Pak. Yes, thank you. Oke, saya punya permainan. Saya siapkan permainan, teman-teman. Permainannya sebentar. Apakah sudah tampak? Sudah, Pak? Sudah. Oke. Teman-teman, permainannya itu judulnya spread browsing talents. Jadi kita tuh akan menabur kita punya talenta. Ini permainan sedikit membantu kita untuk bagaimana kecepatan kita memilih talenta kita. Oke. Dalam permainan ini ada yel-yelnya. Yelnya begini teman-teman, perhatikan. Nanti saya panggil satu-satu untuk simulasi juga. Pertama perhatikan ya. Browsing up, browsing down, see left, see right, grabbing on, grab it, terus stop it itu ekspresi masing-masing. Stop it atau membuat ekspresi masing-masing. Bisa ya teman-teman? Susah, Bruce. Susah. Pelan-pelan. Oke, kita pelan-pelan ya. Ulangi. Oke, ini 2 kali. Putar dulu. Browsing up, browsing down, browsing up, browsing down, see left, see right, typing on, grab it, stop. Oke, jadi masing-masing punya ekspresi. Aku mau lihat nanti ekspresi. Apakah bisa semuanya mute-kan suara biar kedengaran suaranya? Kita bersama-sama. Saya belum bisa lihat, Pak, screen sharing-nya. Screen share. Apakah teman-teman lain sudah bisa melihat? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. berarti sister, coba diklik lagi. Pulsa mungkin, Pak. Jaringan. Oke, teman-teman, kita coba lagi ya. Kita coba. Browsing up. Browsing up. Oke, ulang. Sama-sama. Browsing up. Browsing down. Browsing up. Browsing down. See left. See right. Typing on. Typing on. Grab it. Stop it. Ekspresi masing-masing. Oke. Jadi browsing itu mencari ke atas, mencari ke bawah, lihat ke kiri, lihat ke kanan. Ketik terus, tangkap itu, berhenti. Itu artinya. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Biar rame. Aku mau dengar dari suara cowok-cowok dulu. Cowok ini suaranya Ama, suaranya Billy, suaranya Petrus ada ya? Petrus, saya tahu. Belum ya? Oke, teman-teman. Kita coba ya. Yang cowok-cowok. Ya. Kita mulai. Browsing up. Browsing up. Browsing up. Browsing down. Browsing up. Browsing down. Browsing down. See left. See right. Typing on. Typing on. Typing on. Grab it. Stop it. Oke, sekarang aku mau lihat Reni. Reni coba sendiri, Reni. Astaga. Semangat, Reni. Mana wajahnya Reni nih? Oke, mulai Reni. Halo Reni.
Reni? Ini langsung keluar kah? Oke, Reni keluar. Coba kita dengar dari Tata. Oke, Tata mulai. Browsing up, browsing down, browsing up, browsing down. See left, see right, typing on, grab it, stop it. Oke. Ekspresinya itu penting ya. Oke. Sekarang aku mau lihat Suster Ana. Suster Ana, gimana Suster Ana? Ekspresimu. Oke, mulai Suster Ana. Pak Guru, saya tidak lulus bahasa Inggris. Enggak apa-apa, pelan-pelan aja. Sama-sama aja, Pak. Sekaligus belajar. Browsing up, browsing down, browsing up, browsing down. Ya, ketutup, Pak. Oh, See left, see right, tapping on, grabbing it, stop it, stop. oke. Sekarang saya mau dengar dari Ama. Waduh, hampir itu ngomong. Browsing up, browsing down, browsing up, browsing down. Left, see right, typing on, grab it, stop. Oke, mantap. Sekarang saya mau dengar yang terakhir dari Mbak siapa ya namanya? Lupa ya. Yang mahasiswa S2. Silakan. Oke, terima kasih. Kita coba ya. Browsing up, browsing down, browsing up, browsing down. See left, see right, typing on, grabbing it, stop it. Oke. Oke, teman-teman, terakhir ini kita sama-sama dan kita akan masuk dalam permainan. Oke, kita sama-sama mute-kan semua suara biar kita sama-sama. 1, 2, 3. Browsing up, Browsing down. browsing up, browsing down. Down. See left, Left, see right, Right. typing on, Typing on. typing on, grab it, stop. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dalam permainan. Permainannya adalah, oke, yang pertama sekarang teman-teman siapkan 1 lembar kertas kosong dan alat tulis. Oke, ready? Siap? ya. Oke, Ya, mantap. Pak. Semangat. Oke, suruhannya adalah perhatikan gambar berikut. Anda punya waktu. Saya di set. Kenapa ya, Pak? Maaf, diterbeli ya, Pak? Saya di accept, diterima. Saya Oh, iya, sudah maaf. kembali ke ini. Ke laptop. Maaf, Oh, iya, di acceptor. maaf sebentar ya, Bu. Oke, teman-teman. Bisa lanjut ya, Pak? Ya, lanjut. Maaf, lanjut. tadi gangguan. Udah hidup listriknya. Jadi permainannya adalah suruhannya adalah perhatikan gambar berikut. Anda punya waktu 30 detik. Siap? Siap? Siap. Siap, oke. Kita mulai.
Oke teman-teman, sudah perhatikan gambar? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Sekarang suruhannya tulis di kertas gambar objek dengan huruf depan M. Tulislah di kertas gambar objek dengan huruf M. Bisa lebih loh. Bisa menggunakan imbuhan. Silakan. Tulis apa gambar, Pak? Surahnya kok sangat bingung ya? Tulis di kertas gambar objek. Jadi tadi kan melihat gambar. Gambar Ya, Pak. objek tadi dengan huruf M. Jadi kamu menulis namanya. Namanya apa yang kamu lihat tadi? Bisa? Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Bisa lebih dari satu ya teman-teman. Cukup? Apakah waktunya cukup? Cukup ya teman-teman? Oke. Ada yang belum? Oke, saya rasa cukup. Sekarang saya mau minta teman Mita, kalau bisa Mita, bacakan apa yang Mita dapat. Kalau Mita, di manakah Mita? Ya, Bruder. Silakan membacakan. Kalau tadi sih aku dapatnya apa tadi 2 ya, Bruder, menyanyi sama menari. Oke, menyanyi sama menari. Oke, kita dengarkan dulu. Kira-kira Mita memilih menyanyi sama menari. Kira-kira kenapa memilih 2 itu? Karena kalau menyanyi saya memang merasa memiliki bakat dalam menyanyi, ya sedikit-sedikit, Bruder. Oke. Terus kalau menari, saya itu ada ketertarikan sedari saya kecil menari tradisional. Oke, bagus. Terima kasih, kita semua tepuk tangan untuk Mita. Coba dari Ber. Ber dapat apa dari permainan tadi? Melucu, tadi ada gambarnya Sule. Oke, Wow. melucu. Kenapa memilih melucu, Ber? Keinget aja, Bruder, gambarnya Sule tadi. Terus, oh ya, oke, dia senang melawak. Gitu. Terus, apa aja melawak. Gitu. Melucu kan. Terus, tadi ada gambarnya Chef Arnold. Lagi masak, berarti memasak. Oke. Suka memasak Terus, juga, Ber? Sedikit, Bruder. Walaupun Oke. nggak enak, ya nggak apa-apa ya. Yang penting kan bisa. Bagus. Terus, menyanyi, tadi ada menyanyi. Suka menyanyi? Ya, suka. Bisa nggak nyanyi Lalu ada- sedikit aja? Nggak mau. Nggak mau, oke, Nanti. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau dari Babe dapat apa ya tadi? Itu tadi wajah artis mengintip Willy sedang mandi. Mengintip ya, Matanya Babe? tok, yang kelihatan matanya tok. Oh, gitu ya. Tangannya dan ini Bakat kan nggak Babe itu kelihatan. berarti
Tapi Babe itu bisa juga kita arahkan ke positif, bakat yang positif, Iya. melihat itu bisa menjadi Ya, bisa jadi intel, fotografer. bisa jadi intel, fotografer, menggunakan mata gitu. Ya. Mengintip. Iya. Terus kira-kira Ber mau minta siapa yang mau share lagi Ber? Tadi yang belum ngomong siapa? Nares. Mana Nares suaranya? Sudah lama nggak dengar suaranya. Halo Pak. Iya, Nares. Dapat apa ya Nares tadi? Aku dapat 6. Wih, banyak Nares. Wah, mantap. Apa? Aku dapat tadi udah sebutin menyanyi, memasak, menari, terus melukis, main game, sama aku yang memanen tanaman. Menanam tanaman, memanen, ya bagus. Kalau dari 6 itu Nares, kira-kira mana ya? Kalau dari 6 itu paling kira-kira mana yang paling menonjol? Yang paling sering Nares lakukan? Atau paling menari? Menari. Sejak kapan Nares menari? Sejak dalam kandungan, Bruder, nggak bisa diem. Oh. Perutnya mah. Pasti ibunya ngomel-ngomel ya nantinya. Sepertinya Bruder. Berarti Nares suka udah pernah ikut kompetisi untuk menari? Sudah. Jadi dulu zaman sekolah sukanya ikut kompetisi grup-grup gitu. Bagus tuh, kita mengapresiasi. Tingkatkan terus Nares. Terus sekarang yang kita mau dengar dari apa ya? Sony, kayaknya Sony sudah muncul nih. Sony, apa kabar Sony? Halo Sony, di manakah suaramu? Oke, kelihatan Sony masih bobo ya. Willy. Halo Willy. Halo Bruder. Iya, Willy dapat apa tadi ya? Ya, tahu Bruder, tadi saya tuh start screen recording, jadi tadi nggak tahu gambarnya apa. Oh, sumpah, gitu. Pak Bong. Kayak Suster Natali tadi. Ya, tapi aku mau tanya, kesukaan Willy itu apa ya? Main game. Enggak baca buku. Baca buku, membaca. Oke. Kira-kira buku apa yang dibaca ya? Biasanya novel sih. Oke. Berarti kayak dari film-film gitu loh. Oke, jadi besok-besok bisa jadi sutradara nih. Penulis. Ya, kalau rezekinya gimana itu ya. Iya, tingkatkan ya, terus pertahankan yang bagus ya, Willy. Siap. Oke, teman-teman, dari permainan ini kita cocokkan ya gambar-gambar yang tadi. Jadi ini tidak semua talenta bakat yang ditunjukkan sama sebagian saja. Jadi ada sepak bola, ada nyanyi, ada musik, ada aktor, ada komputer, bermain komputer game, terus ada pemikir, terus ada electrician, terus ada memasak, berkebun, menulis, ada pelukis, ada desainer, ada yang suka matematika, ada yang suka memotong rambut, barber, terus ada fotografi, ada saintis, terus juga ada yang pembalap sepeda, ada yang suka menghibur orang, apalagi dalam situasi pandemik ini komedian itu penting, lucu-lucu, biar opa-opa, orang tua senyum-senyum, lagi ribet nonton komedi, bisa juga tiru-tiru gitu sama komedian. Terus saya suka baca seperti Willy omong tadi, baca buku tumpuknya tinggi, membaca. Ada yang suka pidato. Oke teman-teman, jadi semua ini adalah contoh-contoh bakat. Terus teman-teman tadi sudah dalam 30 menit, 30 detik teman-teman sudah mencoba untuk menentukan kira-kira dengan mata saja saya tertarik di mana gitu. Oke. Sekarang teman-teman untuk kita mau mendalami lagi, aku punya sebuah video. Mari kita mendalami kira-kira saya itu lebih cocok lagi di mana. Bakat saya itu apa gitu.
Mari kita lihat video singkat ya teman-teman. Bentar. Apakah sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Teman-teman, ini videonya saya yakin ada ya di antara kita sudah nonton. Tapi kali ini saya minta teman-teman memperhatikan tiga orang. Teman, anak kecil itu, dan mamanya. Perhatikan bagaimana dong punya relasi, bagaimana dia apa. Jadi teman-teman silakan menonton ya. Semoga suaranya keluar. Oke. Oke, baik teman-teman, bagaimana dengan
videonya. Aku mau dengar dari siapa dulu ya? Rika, ada Rika? Ya, Bruder, Rika, ada. iya Rika, gimana setelah nonton video? Apa perasaanmu melihat si kecil ini, si penari balet? Jadi ceweknya ini pantang menyerah. Pantang. Walaupun pertama kali dia datang, dia diliatin kalau misalnya tuh dia nggak bisa balet repri, dia bisa membuktikan ke yang lainnya selama dia tidak pernah menyerah, dia bisa menjadi kebanggaan semua orang. Oke, kalau seandainya nih Rika, penari balet itu Rika, kira-kira apa yang Rika akan lakukan ketika digunting bajunya? Itu malah jadi motivasi biar saya tuh melakukannya lebih baik lagi. Saya mau membuktikan kalau misalnya saya bisa jadi yang terbaik gitu, Bruder. Oke, terima kasih Rika. Refleksi yang Sama-sama, mulia. Oke, aku mau dengar dari Ama. Ama, tadi kan yang menarik cewek nih, anak kecil. Tapi apa yang kau belajar dari penari balet cewek ini? Silakan Ama. Kalau dari saya sih tidak putus asa sih Bruder, bagaimana dia berjuang melawan keterbatasannya. Kayak dia mengajarkan bahwa kita tahu kita jatuh tuh saat kita bangkit. Jadi kalau kita tidak bangkit, kita tidak akan pernah tahu bahwa kita pernah jatuh. Saya seperti itu sih. Berarti tidak, di akhir video tadi ada tulisan never give up ya, tidak pernah putus asa. Oke, sekarang aku mau dengar dari siapa ya? Siapa lagi? Coba dengar dari, apakah Reni sudah masuk kembali? Reni? Tidak. Oke, saya mau dengar dari Citra. Sekar, maaf. Halo Sekar. Iya, Bruder. Oke, bagaimana menonton video tadi? Apa yang Sekar dapatkan atau apa yang Sekar belajar dari video tadi? Kita tuh sama dirinya kita untuk apa ya? Kita buat kemampuan yang kita walaupun tantangannya, tapi kita sendiri. Oke, terima kasih. Sekarang saya mendengar dari Mbak yang S2. Kira-kira apa yang dipelajari ya, atau apa yang dipetik dari video ini? Monggo Mbak. Halo, selamat pagi. Pagi. Ya, setelah saya lihat video itu, yang bisa diambil atau yang bisa kita petik yaitu bakat yang diasah dari kecil itu bisa pada saat dia umpamanya kita sendiri itu kalau mempunyai bakat dari kecil yang memang harus kita asah sehingga kita untuk kedepannya itu tidak bingung terhadap bakat kita nanti itu seperti apa gitu untuk melihat ke depannya lagi. Ditambah pula sama orang-orang terdekat kita yang selalu mendorong dan mendukung kita. Oke, baik, terima kasih. Di antara teman-teman ada yang mau sharing atau mau mengungkapkan apa yang dia mau dapat? Monggo, silakan, berani. Ayo, siapa yang mau mengungkapkan lagi tentang video yang ditonton? Ada yang mau sharing? Suster Ana mungkin?
Iya. Lupa, Pak. Kalau saya itu, saya lihat anaknya itu dia apa ya, tidak pernah menyerah gitu. Walaupun awalnya kan dia pasti merasa saya kan gendut, tidak mungkin saya bisa tari balet seperti teman-teman yang lain. Terus sekalipun teman-teman yang lainnya itu kayak apa, ngejek dia, tapi dia tetap saya bisa gitu. Jadi sebenarnya dari diri sendiri harus ada kemauan untuk memperjuangkan apa yang diinginkan gitu. Jadi jangan pernah menyerah untuk sesuatu yang akan menghasilkan kepuasan dalam diri sendiri. Gitu, Pak. Terima kasih, Suster Ana. Oke, teman-teman. Jadi dari beberapa sharing dan tentu saja masih ada banyak yang teman-teman rasakan. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, anak kecil itu menemukan dia punya talenta. Dengan melihat saja, dia melihat ada penari balet di TV, akhirnya meniru. Hal yang kedua, anak itu mulai ada kesukaan, menyadari, menyukai. Hal yang kedua adalah orang lain harus ada dorongan atau dukungan dari orang lain. Lihat dia punya nenek atau ibu tadi memperhatikan, anak ini suka balet, jadi dia menghantar ke tempat latihan balet. Yang ketiga yang terakhir adalah adanya kerjasama dengan orang lain, teman-teman dekat, dengan semangat. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan dengan penjelasan, beberapa penjelasan. Oh, Babe, silahkan. Ya. Aku terpesona dengan nenek itu ya. Nenek itulah yang menjadi kunci dari tumbuhnya bakat anak itu tadi. Kalau nggak ditangkap oleh nenek itu, enggak ya. Ibunya kita tidak tahu di mana, ayahnya ada atau enggak itu tadi, kita enggak tahu. Karena banyak anak-anak lahir tanpa ayah belakangan ini di dunia ini ya. Titip pesan sponsor. Ayahnya enggak kelihatan sama sekali di mana itu tadi. Ya, lalu yang kedua gurunya ya, gurunya dibengkok-bengkokkan itu badan anak dengan berani sekali ya, berani sekali. Tidak takut resiko itu menjadi penting juga karena banyak guru-guru kita sekarang ini juga terlalu takut dengan menyentuh anak gitu ya. Nggak tersentuh anak-anak itu akhirnya karena takut menyentuh anak. Nah, si ibu guru tadi itu, wah dibelok-belokkan, dibengkok-bengkokkan badannya nggak apa-apa. Mumpung masih muda ya, bentuklah besi saat masih panas gitu ya. Ya itu. Make the iron while it's hot. Jadi bentuklah, tempalah besi saat dia masih panas. Terlambat kalau apa ya, gurunya membaca. Lalu yang terakhir, saya ingin berpesan pada kita semua untuk mengembangkan bakat tidak usah menunggu banyak duit, tidak usah menunggu bekal anak itu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Babe. Oke, untuk lebih memperjelas pemahaman kita tentang bakat, agar teman-teman lebih berani untuk menentukan saya bakatnya di mana, mari kita lebih pahami dengan memasuki beberapa slide presentasi berikut. Oke, sebentar ya teman-teman. Saya perhatikan dulu. Manakah slide-nya? Sebentar ya teman-teman. Sebentar. Apakah sudah muncul teman-teman? Belum ya? Halo teman-teman. Belum, Pak. Belum, Pak ya? Belum, Pak. Oke. Sebentar. Sebentar.
Apakah sudah? Belum? Belum. Oke. Bentar. Saya akan... Sebentar saya ulang ya. Oke. Apakah sudah teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Oke, teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tema kita adalah browsing bakatmu, searching suksesmu. Yang pertama, siapakah dia? Teman-teman ingat, siapa ini? Bapak Presiden ke berapa ya? Itu ada tulisannya. Bapak Habibie. Iya. Habibie. Kalau siapa yang tahu ya, dia kira-kira dia punya hal yang paling kita ingat tentang dia apa ya? Pesawat. Pesawat ya. Iya. Punya Jadi istri dia- Pak Ainun. Iya, bagus. Punya Jadi Helen, Kita Pak. sejati. Ya, bagus. Jadi teman-teman, ini adalah B.J. Habibie. Dia adalah seorang yang punya bakat dan talenta yang cukup diakui di Indonesia dan dunia karena dia menciptakan pesawat. Dan ini tetap dikenang. Siapa yang mau jadi seperti Habibie? Ayo. Mau suami Oke. kayak Habibie, Pak. Oke. Iya. Oke, kita lihat yang berikut. Siapakah dia? Ada yang tahu? Sung Ja, Sung gitaris. Hang-chung. Ya Sung Hang Sung, gitaris Mantanku, Pak. Iya. Korea. Oke, Modesta, gimana? Kamu tahu tentang sedikit tentang dia? Iya, soalnya kakak saya belajar gitar sering nonton dari videonya. Iya, Dia kan benar. suka cover-cover pakai gitar gitu. Benar sekali. Jadi dia ini ada seorang gitaris. Dia tuh gitaris akustik yang bagus sekali. Dia punya tangan tuh sangat jendil. Kalau teman-teman nanti ada kesempatan lihat di YouTube, bagus sekali dia. Dia memang master dalam bermain gitar. Berikut, siapakah dia? Agnes Mo. Agnes Mo. Ber, tahukah siapa Agnes Mo? Tahu. Iya, dia sebagai apa, Dok? Oh, sebagai penyanyi. Oke. Sampai go internasional. Oke, mau nggak seperti Agnes Mo? Mau lah, mau Dan, mau. Oke. Nari-nari gini juga loh, Dan. Oke. Jadi ada kolaborasi kalau teman-teman yang ada bakat yang bisa dancing, bisa nyanyi, bisa kolaborasi seperti Agnes Mo. Jadi suaranya Iya, saya sama Nanas. Iya. Jadi suaranya dikeluarkan, goyangnya. Jadi itu bisa dikolaborasikan bersama-sama. Oke, berikut. Siapakah dia? Willy, pasti Willy tahu nih. Mana Willy? Willy. Iya, nggak tahu aku Bruder, sumpah. Oh, nggak tahu ya. Itu siapa Bruder? Ada namanya di siapa sini. Pak Guru? Baca saja Willy, ada nama. Basuki Abdullah tuh nggak pernah dengar sumpah. Ini baru ini. Oh, jadi dia itu seorang pelukis yang terkenal. Kalau teman-teman pelukis salah satu lukisan yang terkenal itu yang Nyi Roro Kidul ya. Oh. Iya, nanti kalau teman-teman perhatikan tuh dia itu sangat terkenal. Oke, terima kasih Pak. Oke, berikutnya siapakah dia? Evan Dimas. Evan Dimas, yang suka bola kaki. Ama kenalkah Ama dengan orang ini? Sedikit. Itu ada tulisannya. Iya. Evan Dimas. Dia dari tim Persija ya. Dan sekarang dia masuk dalam tim nasional. Oke. Bener ya? Oke, ada yang suka bola kaki silakan tingkatkan seperti Evan Dimas. Berikut, siapakah dia? Rosi, ini yang suka balap. Ini Penareal. Mana Penareal? Suaranya? Pena.
Pena. Pena real. Nikung. Nggak ada, Tidak Bruder, bersuara. kayaknya. Petrus. Terus nggak ada, Bruder. Siapa lagi ya di situ yang cowok-cowok, siapa lagi yang bisa bersuara? Babe. Babe. Sedikit Babe. Bagaimana? Ini kenal sedikit Babe? Unmute, Babe. Unmute ya. Oke. Sorry. Oke. Ya, aku sering nonton ini pembalap toh? Iya, Babe. Pembalap. Tapi yang aku sering tonton pembalap liar di Jalan Renggit. Oke. Ya, Babe. Mungkin mereka punya talenta tapi belum punya belum dibimbing. Jadi kita perlu membimbing, ya. Atau mereka belum sampai tidak tersedia rel untuk kereta api mereka benar. di Indonesia itu. Betul. Mahal biayanya soalnya jadi pembalap. Oke, kita lanjut ya. Siapakah mereka? Ini Bear tadi. Bear cerita sedikit dong. Surya sama Andre. Iya, aku lihat Bear senyum-senyum. Kenapa nih kalau melihat mereka, Bear? Ya terlintas aja lelucon-lelucon mereka. Iya. Di acara apa kalau Bear tahu sedikit tentang acara mereka? Kalau ini kayaknya di ini talkshow ya, sekarang udah nggak ada tapi. Oke. Apakah ada sedikit tertarik seperti mereka, Bear? Jadi komedian? Pengen sih, Bruder, tapi kok ya gimana? Oke. Harus bisa kalau kita mau menggali. Kalau sudah ada sedikit, pasti bisa kalau pelan-pelan seperti penari tadi. Dia badan gemuk modalnya tapi minim sekali nih ya. Modalnya minim sekali ini. Modalnya hanya mocang. Iya. Modal cangkem. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang pertanyaan, bagaimana dengan bakatmu? Dari semua yang tadi. Sekarang tanyakan diri teman-teman. Kok aku tadi lihat banyak dari luar, terus sekarang aku lihat contoh-contoh orang yang sudah sukses. Sekarang saya bakatnya apa ya? Sekarang tanyakan diri teman-teman. Dalam hati, kira-kira saya itu apa ya paling cocok? Di sini ada beberapa. Ingat-ingat tadi permainan kita. Ingat juga tadi ada video. Kira-kira apa yang cocok menurut saya? Dan saya tidak minta untuk menjawab sekarang. Tapi teman-teman, kesempatan sekarang untuk memikirkan dan menggali dan menyeleksi. Kira-kira ini saya lebih cocok sini. Saya punya banyak tadi, saat kira-kira mana yang paling cocok. Ini kesempatan teman-teman untuk melihat bakat. Oke? Bisa kan teman-teman? Bisa, oke. Oke, teman-teman. Pengertian bakat itu kita harus sadari bahwa setiap anak, setiap kita dilahirkan dengan kehebatan bakat masing-masing. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak punya bakat. Cuma dia yang belum, kalau dia tidak menggali berarti dia tidak menemukan. Jadi kita butuh usaha untuk menemukan. Karena Tuhan tuh menciptakan kita, di dalam diri kita sudah ada bakat. Tinggal kita menggalinya. Kita usahakan, kita kembangkan. Kita seleksi. Itu ya teman-teman. Terus yang kedua, ini pengertian dari Branca. Tapi saya membuat tanda kurung ini supaya teman-teman bisa mengganti dengan nama. Misalnya kalau biar baca, apa itu pengertian dari, apa sih artinya bakat itu? Coba biar baca. Kemampuan yang dianggap sebagai indikasi seberapa baik saya. Sebut nama saya Ber. Bisa belajar dengan training, dengan praktek. Beberapa keterampilan atau pengetahuan tertentu. Oke, jadi teman-teman, ini adalah bakat itu suatu indikasi atau petunjuk setiap pribadi kita untuk belajar. Training itu latihan, terus praktek, terus keterampilan dan pengetahuan yang kita miliki itu kita harus kembangkan. Seperti anak kecil tadi, dari dia tahu terus dia latihan praktek, badannya yang susah
harus diputar oleh gurunya, akhirnya dia berhasil untuk menjadi seorang penari balet yang akhirnya memenangkan kompetisi dan dia berhasil menjadi penari balet. Berikut, kenapa sih kita harus mengidentifikasi bakat kita? Ada 3 hal penting. Yang pertama, supaya kita tuh membantu guru-guru dan membantu orang tua, supaya orang tua tuh mau mengarahkan kita, membimbing kita ke tempat latihan mana gitu. Kayak nenek tadi, dia kan tahu anak kecil tuh baletnya di mana. Dia suka balet, maka dia bimbing dia anak untuk pergi latihan di tempat balet. Terus hal yang kedua adalah sebagai bentuk untuk saya mengetahui karir saya. Kalau saya menyanyi, kira-kira saya kalau fokus di menyanyi, saya akan menjadi penyanyi. Kalau saya pintar matematika, saya bisa jadi guru matematika. Jadi itu menghantar kita untuk mencari profesi kita atau karir kita. Yang ketiga, sebagai dasar dalam pemilihan bidang tertentu. Jadi kalau saya sudah menari, saya sudah bisa masak, saya bisa kerja di mana, bidang apa? Bidang pendidikan, bisa juga bidang sosial. Kalau saya omong banyak dengan teman-teman, berarti saya bidang. Jadi ini membantu orang lain yang membimbing kita, membantu diri kita. Oke, teman-teman? Yang terakhir, kadang-kadang kita tanya, tapi saya belum bisa tahu saya bakat apa. Gimana ya, Der? Supaya saya bisa tahu saya punya bakat. Ada 3 cara. Kalau saya belum bisa menemukan bakat saya ikut tes bakat. Kalau itu tidak bisa, saya observasi minat saya. Saya itu ternyata bisa nyanyi, saya minatnya bercanda. Terus kalau itu belum bisa, kita lihat pengalaman kita. Oh, dulu TK saya nyanyi, dulu waktu SD saya nyanyi. Maka itu bisa membantu saya untuk menggali bakat-bakat saya. Terus, supaya bakat kita bisa tetap dikembangkan, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perlu keberanian, seperti anak kecil tadi. Berani, saya gemuk tapi saya jalan, saya pergi latihan. Yang kedua, harus berlatih, latihan terus. Kalau mau nyanyi suara yang bagus, suaranya lebih bagus, harus latihan. Kalau menjadi pemain bola yang bagus, kita harus perlu latihan. Terus, perlu lingkungan yang mendukung, seperti ibu tadi mendukung anaknya pergi latihan di tempat latihan. Terus yang terakhir, memahami hambatan dan mengatasi. Saya gemuk, kira-kira apa yang saya harus buat kalau saya mau jadi penari balet? Kurangi makan. Kalau saya penyanyi, suara saya jadi jelek, kurangi minyak-minyak gitu. Bisa teman-teman? Bisa. Oke, mantap. Oke, terakhir untuk diingat ya teman-teman. Kunci menuju sukses ada 3 hal. Temukan bakatmu, miliki bakatmu, kembangkan bakatmu. Karena bakat tambah usaha sama dengan sukses. Bakat tambah usaha sama dengan sukses. Coba Nares. Bakat, baca yang kuning saja. Bakat ditambah usaha sama dengan sukses. Sukses. Jadi kenali bakat, berusaha, pasti Nares akan sukses. Oke, teman-teman. Sekarang kita punya waktu untuk refleksi. Saya minta beberapa menit teman-teman untuk membaca pertanyaan dan nanti saya tanyakan satu persatu untuk beberapa refleksi. Ini 5 pertanyaan refleksi. Silakan. Ketika
Apakah ada yang sudah selesai? Mbak, tulis. Ama sudah? Sudah selesai, Ama? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, mantap. Desta sudah? Saya belum dengar dari tadi suaranya. Feni. Sudah? Kurang satu nomor, Bruder. Oke, monggo. Disilakan beri waktu dulu. Lintang. Apakah sudah? Dari tadi tidak dengar suaranya nih, Lintang. Waduh. Sudah, Pak. Oke, mantap. Oke, siapa yang belum? Parfait sudah. Sekar sudah? Belum, Bruder. Oke. Oke, teman-teman sambil menunggu yang mengerjakan, sambil mendengar sharing teman juga ya. Apakah yang lain pada umumnya sudah? Dea sudah? Dea, apa sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, Suster Natalia sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, pada umumnya sudah selesai, jadi kita mendengarkan sharing ya, yang belum diselesaikan. Oke, yang pertanyaan pertama saya, bagaimana perasaanmu ketika memilih bakat-bakatmu yang ternyata kamu memiliki lebih dari 3? Aku mau minta dari Lintang. Gimana, Lintang? Rasanya senang. Ternyata setelah saya merefleksikan diri, bakat yang selama ini mungkin tidak diperhatikan oleh saya, itu ternyata juga ada gitu. Oke. Jadi senang. Oke, senang. Oke, terima kasih Lintang. Satu lagi dari Dea. Kalau aku itu bersyukur karena memiliki bakat lebih dari 3 itu. Terus ya juga sama kayak Lintang tadi, senang itu.
Oke, terima kasih. Jadi perasaannya senang dan bersyukur. Pasti teman-teman lain juga punya perasaan yang sama dan mungkin perasaan lain lagi. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ketika ini saya minta ke Tata. Tata, oke. Ketika menonton video klip Gadis Penari Balet, pada bagian mana yang membuat Tata terkesan atau termotivasi? Kalau saya pribadi, saya terkesan saat pertama kali anak tersebut mengikuti les balet, karena di situ kan teman-temannya menertawakan karena dia gendut, tapi dia memiliki motivasi yang tinggi untuk terus berusaha dan terus berlatih balet sehingga dia dapat di kompetisinya dia dapat menang. Oke, terima kasih. Jadi di bagian latihan ya. Terus sekarang aku minta Rika. Masih di nomor 2 Rika. Ya, Bruder. Ya. Bagian mana yang Rika sendiri terkesan atau termotivasi? Kalau saya sih bagian dimana waktu tadi bajunya dirobek kan, terus dia kayak sedih karena baju kan pemberian neneknya, tapi ternyata dia kayak nggak pantang menyerah, terus dia malah jadi lebih bagus di panggung, terus dia menang gitu, Bruder. Oke, jadi dia ada kreativitas, terus dia punya kesabaran dan pantang menyerah itu ya. Baik. Ya, jadi makin motivasi. Oke, motivasinya itu. Oke. Baik, terima kasih Rika dan Tata. Sekarang yang nomor 3 aku minta Modesta sama Mita. Modes. Nah, yang pertama itu rasa malas sih, Bruder. Oke. Rasa malas mau ngapa-ngapain, kayak mau rebahan aja, terus kayak kurangnya motivasi dari dalam diri sendiri, kurangnya keinginan. Oke. Terus didukung sama kayak lingkungan itu loh, Bruder. Oke. Jadi itu kesulitan dalam mengembangkan bakat saya. Oke. Jadi ada 4 ya. Ada malas, ada kurang motivasi, kurang ada keinginan, terus kurang ada dukungan dari lingkungan ya. Terima kasih Modes. Yang berikut Mita, mana Mita ya? Suaranya kesulitannya apa Mita ya? Kalau aku kesulitan dalam mengembangkan bakatku itu kadang suka nggak percaya diri. Karena misalkan banyak yang nyuruh, misal kayak main ke kafe, terus ada yang jamming, nyanyi gitu. Nah, mereka tuh kayak, coba dong Mit nyanyi, maju, dan segala macam. Tuh kayak, suaraku biasa aja. Terus nanti kayak ngerasa takut loh gitu loh, Bruder, kalau nyanyi di depan itu gimana. Jadi lebih ke percaya diri yang kurang sih kalau aku. Baik, Mita. Jadi ada kalau ditambahkan dari Modes ada beberapa ini malas, kurang motivasi, kurang dukungan dari lingkungan, kurang percaya diri dan takut. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan yang berikut dari kesulitan-kesulitan yang disampaikan oleh 2 teman kita tadi dan mungkin ada kesulitan lain. Pertanyaan yang keempat, apa yang Anda lakukan untuk mengembangkan bakatmu? Aku minta Ama. Kalau saya berusaha mencari hal-hal yang dapat mengembangkan bakat, kan saya kan lebih kepada menulis, bro. Jadi lebih banyak membaca, bro. Oke. Bagus, terima kasih. Kalau dari Suster Ana. Kalau saya Bruder, saya lebih menyediakan waktu lagi. Jadi kayak ada fokus, kan saya sukanya masak. Jadi bagaimana menyediakan waktu khusus dengan bukan hanya masak yang biasa sih, tapi coba yang baru-baru gitu. Itu Bruder. Oke, terima kasih.
Pertanyaan kita akan lanjut ke refleksi yang kelima. Dengan bakat yang sudah Anda kembangkan, apa cita-cita terbesar Anda untuk menjadi sukses? Suster Natalia dengan V. Suster Natalia. Terima kasih Pak Franky. Dengan bakat yang sudah saya punya, cita-cita saya itu saya pengen menjadi penulis buku yang tentang LGBT dan tentang kekerasan dalam keluarga. Jadi bukan cuma sekedar memaparkan tentang kekerasan itu, tapi bagaimana cara menyembuhkan diri dengan kasus kekerasan itu. Terima kasih Bu Der, Pak. Terima kasih Suster. Jadi ingin menjadi penulis ya. Oke. Terus tulisannya itu membantu orang karena menulis tentang LGBT. Oke. Terus yang V. Kalau saya sih lebih pengen menjadi konselor, tapi yang berkelas lah, Buder. Terus pengen jadi pengusaha juga, pengusaha sukses gitu, Buder. Oke. Jadi ada yang menjadi konselor, tapi juga menjadi pengusaha yang sukses. Jadi ada banyak talenta yang dikembangkan sekaligus. Baik teman-teman. Jadi Buder percaya pasti banyak teman yang punya tantangan dalam kesulitan. Ada banyak hal yang didapat dari video ini, dan juga pasti ada setiap kita memiliki berbagai bakat dan dikembangkan. Semoga dengan pembelajaran ini teman-teman bisa memetik, belajar untuk menggali lagi, menyeleksi dan mengembangkan bakat-bakat yang ada dalam diri teman-teman. Oke, untuk terakhir, saya akan men-sharingkan video singkat rangkuman materi yang kita bahas hari ini. Oke, sebentar ya teman-teman. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ini adalah rangkuman semua materi yang kita bahas hari ini ya teman-teman. Oke, teman-teman, saya mau akhiri pertemuan kita dengan satu kata-kata mutiara. Kata-katanya adalah, bekerjalah selama Anda memiliki cahaya. Anda bertanggung jawab atas bakat yang telah dititipkan kepada Anda. Tanggung jawab kita adalah kita kembangkan, kita laksanakan, dan kita praktekkan. Oke, teman-teman. Sebelum kita menutup dengan doa, saya akan kirimkan satu teman-teman, namanya link untuk evaluasi kelas kita. Jadi teman-teman mohon untuk diisi. Bisa ya teman-teman? Halo. Bisa. Oke, siap. Oke. Teman-teman, ini linknya, ada 10 pertanyaan, nanti teman-teman akan mengisinya dengan Google Form. Gampang aja, tinggal pilih penilaian.
proses pembelajaran kita. Oke, saya akan tunggu teman-teman untuk mengisinya. Dan hari ini kita akan mengakhiri pertemuan kita. Saya minta kalau bisa V menutup kita dengan pertemuan kita ini. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin secara Islam, yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Udah Babe. Nah, tepuk tangannya mana? Ayo. Semua tepuk tangan. Semua puas, toh? Lega Babe. Mantap Pak Franky. Lega. Jos. Udah profesional banget ya. Tolong nanti rekamannya ini, rekamannya ini besar ini mungkin ya. Dikirim ke YouTube, tetapi ya terserah, Bruder mau ngirim ke YouTube, dipublis ke umum atau enggak, terserah. Saya dikirim linknya ya, mau saya tunjukkan ke guru-guru BK yang ikut PPG. Ya, karena mereka sulit untuk menjadi begini-gini ini saja sulit mereka, padahal sudah 10 tahun jadi guru. Ada yang sudah 15 tahun jadi guru, untuk tampil begini ini saja sulitnya bukan main. Karena konsep mereka beda dengan kita yang belajar di USD mengenai membimbing. Mereka mengajar ngertinya ya. Menanggapi materi dari Mas Franky, gimana juga Mas Franky sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Materi hari ini juga mengenai BK Karir, dinamika kelompoknya itu jujur saya waktu S1 itu tidak pernah mendapatkan pembelajaran seperti ini gitu. Saya belum pernah mendapat pembelajaran seperti ini. Jadi istilahnya saya juga banyak mendapatkan informasi